Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Maulidah Rahab selaku moderator dari kelompok 4A yang berjudul Ibadah dan Ruang Lingkupnya. Jadi kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya Indah Maulidah Rahab, yang kedua Istiqomah, yang ketiga Pak Izatul Tania Ujma, yang keempat Husna Khairun Nisa, yang kelima Muhammad Rizky Maulana Pajar. Jadi materi pada kali ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh saya sendiri, yaitu, jadi kali ini saya akan membahas materi yang pertama. Yang pertama itu mengenai pengertian ibadah. Pengertian ibadah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama secara bahasa atau etimologi, yaitu ibadah berarti merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, menurut syarak atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisinya, yaitu ibadah adalah taat kepada Allah dengan mengikuti teladan Rasulullah melalui lisannya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pengertian ibadah kali ini ada terbagi menjadi 2, dan pada menurut cara itu terbagi lagi menjadi 3. Nah, untuk materi yang kedua ada pembagian ibadah. Pembagian ibadah kali ini dibagi menjadi 2, yaitu pembagian yang pertama adalah ibadah mahdah. Artinya penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Seperti yang sering kita dengar, hablum minallah, hubungan antara Allah dengan manusia. Dan untuk yang kedua, ibadah khairu madhah, yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti di luar dari Allah, yaitu hubungan antara kita sesama manusia. Ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah dalam Islam sangatlah luas, mencakup setiap kegiatan kehidupan manusia. Setiap apa yang dilakukan, baik yang bersangkutan dengan individu maupun dengan masyarakat, adalah ibadah menurut Islam ketika ia memenuhi syarat-syarat tertentu. Kaidah-kaidah ushul dalam ibadah dan menyikapi perbedaan mazhab. Yang pertama, pengertian mazhab. Menurut Muhammad Hussein Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mutazhid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta sebagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut. Menurut Al-Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad, mengikuti seorang imam tentang hukum suatu masalah. Di cara menyikapi perbedaan mazhab. Sikap yang tepat untuk menyikapi perbedaan mazhab yaitu memahami kembali pemahaman 4 mazhab. Yang pertama, Hanafi, Imam Abu Hanafi. Yang kedua, Maliki, Imam Malik bin Anas. Yang ketiga, Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang keempat, Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'. Kemudian bukti-bukti dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan perkataan sahabat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Uzma. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Maksudnya adalah mencocoki syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Maksudnya, selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik padanya. Inilah 2 rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fudail bin Iyad tatkala menjelaskan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, yaitu amalan yang paling ikhlas dan shawab. Yang maksudnya, mencocokin ajaran Nabi SAW. Lalu Al-Fudail berkata, apabila amal dilakukan dengan ikhlas, namun tidak mencocoki ajaran Nabi SAW, amalan tersebut tidak akan diterima. Baik, selanjutnya saya yang akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu dalil dari hadis. Dua syarat diterimanya amalan ditunjukkan dalam dua hadis. Hadis pertama dari Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang ia cari-cari atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya berarti ada apa yang ia tuju, yaitu dunia dan wanita. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Kesimpulan, ibadah adalah ketundukan yang tidak terbatas bagi pemilik keagungan yang tidak terbatas pula. Dalam Islam, perhubungan dapat dilakukan oleh seorang hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah di dalam Islam tidak berhajat adanya orang tengah sebagaimana yang terdapat pada setengah-setengah agama lain. Begitu juga tidak terdapat dalam Islam tokoh-tokoh agama yang menjadi orang-orang perantara antara orang ramai dengan Allah. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah murni. Ibadah murni adalah suatu rangkaian aktivitas ibadah yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan bentuk aktivitas tersebut telah dicontohkan oleh Rasulnya. Yang kedua, ibadah ghairu maddah. Ibadah ghairu maddah yaitu sikap gerak-gerik, tingkah laku, dan perbuatan yang mempunyai tiga tahap, yaitu niat yang ikhlas sebagai titik tolak, keridhaan Allah sebagai titik tujuan, dan amal soleh sebagai garis amal. Alhamdulillah, sampailah kita kepada penutup. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.